Pernah nggak diri kalian mau gitu jadi orang jujur dimanapun kalian berada? Di organisasi, di sekolah, di dunia perkuliahan, di dunia pekerjaan, atau di dunia pemerintah. Tapi sayangnya, kadang ketika kita udah pengen berbuat jujur, setahun, 2 tahun, itu kadang sulit gitu. Karena lingkungan kita yang memaksa, kalau misalnya kita itu jangan jadi orang polos dan jangan orang yang jujur ya. Karena kalau misalnya kita jujur atau kita terlalu polos, nantinya kita malah terusir atau ya bisa dibilang malah terdepak lah dari pekerjaan itu. Nah sebenarnya hal ini kenapa sih bisa terjadi? Hello guys, welcome in Bang Arjono. Jadi kali ini gue sharing kalian kenapa orang jujur itu susah banget di Indonesia. Padahal kita seharusnya ya mungkin udah jadi hal yang punah lah. Kalau dalam pekerjaan orang tuh bisa jujur ya guys ya. Kadang kalau misalnya di dunia pekerjaan terlebih utama kalau misalnya kalian sebagai bendahara atau sebagai orang lapangan, tentunya pasti ada tuh markup atau harga-harga anggaran yang dinaikin gitu supaya kalian itu dapat untung atau enggak ya bisa dibilang kalau misalnya kalian organisasi dengan hal dari kecil aja dah kalian nganggarin dan kalian beli anggaran beli benda harga segala macamnya, ya udah yang seharusnya itu harganya itu 10.000, nah kalian tulis di bawahnya apa 20.000 atau 15.000 segala macamnya, sisanya apa buat beli minum segala macamnya. Nah dari sini udah kelihatan kalau misalnya kalian nggak jujur sama diri kalian sendiri karena kalian mencari keuntungan di dalam anggaran itu. Nah, apa bedanya kalian ketika lagi sekolah sama lagi nanti ketika menjadi pejabat pemerintah? Ya kurang lebih seperti itulah. Makanya lu jangan heran kalau misalnya anggaran-anggaran seperti kemarin tuh kipas di Kopdar bisa sampai 11 berapa triliun gue lupa. Benar-benar di luar nalar lah. Karena mereka itu benar-benar markup harga. Dan orang-orang yang menasihatinya, orang-orang yang jujur, polos segala macamnya, gue yakin udah nggak ada di situ. Karena udah pada terdepak semuanya, udah pada tergeser lah, terusir lah bahasanya kayak gitu guys ya. Yang kedua tentunya, yang bohong kadang lebih dipercaya. Nah, poin pentingnya nih guys ya, kadang orang yang bohong itu lebih sering dipercaya, lebih sering diutamain dibandingkan orang yang jujur. Alhasil apa? Orang yang jujur itu merasa kalau misalnya dirinya itu nggak berguna, malah ngasih tahu info yang benar-benar valid tapi malah disangka bohong semacamnya. Nah, padahal orang yang dibohong itu yang benar-benar bohong, tapi orang yang bohong itu yang sering dipercaya, yang sering dikasih amanah segala macamnya. Inilah pentingnya buat teman-teman integritas dalam diri kalian masing-masing, mau itu dimanapun kalian berada, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia organisasi segala macamnya. Yang ketiga tentunya jujur itu bisa bikin kehilangan teman. Contohnya apa? Lu ngeliat teman lu kalau misalnya teman lu itu bolos, lu lihat teman lu kalau misalnya teman lu itu nyontek, lu lihat kalau misalnya teman lu itu cabut gitu, lu lihat teman lu kalau misalnya teman lu itu selingkuh. Nah ketika dia itu jujur ditanya sama istrinya, ditanyain sama orang yang punya berkepentingan atau ngegurun semacamnya, ketika lu jujur tentunya ya udah lu bakal dimusuhin, lu bakal dijauhin walaupun lu tahu itu benar dan itu baik nanti ke depannya buat dia, tapi apa ya lu nggak ngelakuin kayak gitu guys ya, lu malah jujur dan lu malah dijauhin. Nah itulah bedanya di Indonesia sama di negara luar. Yang keempat tentunya kalau nggak ikut-ikutan malah dianggap aneh. Nah ini ya kayak ya misalnya lu masa SD atau masa sekolah lah pernah lah ikut-ikutan buat tawuran, di situ buat pacaran macamnya lah. Pastinya ya kalau misalnya lu nggak ikut sama mereka buat tawuran, buat pacaran, buat ngerokok di tongkrongan, nah kadang lu tuh dianggap aneh gitu, dianggap polos, nggak jelas segala macamnya. Padahal ya itulah kalau misalnya kalian nggak ngerokok, nggak nongkrong, ikut tawuran, ya itu normal-normal aja gitu. Tapi malah dibilang orang-orang yang seperti itu malah orang-orang yang aneh, nggak mau berbaur segala macamnya. What the shit bro. Nah yang terakhir tentunya jujur itu kadang bikin rugi sendiri gitu. Rugi sendiri maksudnya gimana bang? Nah jadi kalau misalnya lu memilih jalan yang benar, tentunya bakal banyak orang yang curang malah kelihatan lebih cepat sukses. Contohnya apa? Kayak misalnya banyak lah info-info trading yang dimana itu yang seharusnya itu emang udah penipuan, tapi orang-orang itu ya udah orang-orang bayaran biar orang-orang yang lain bisa masuk ke tradingnya dia atau broker dia. Ini kan banyak nih kasus-kasus yang banyak sekarang ya, yang dimana penipuan dari broker, penipuan dari trading sama macamnya. Lagi dah contoh kecil lagi, kalau misalnya kalian itu kalau kayak apa ya belajar lah di dunia perkuliahan lagi ujian semacamnya, dan kalian udah ada bocoran lagi teman-teman lu sekalian lagi pada nyontek minta jawaban segala macamnya, tapi kalian tuh ya udah jujur sesuai jawaban yang ada. Nah tapi kalian melihat orang yang curang itu malah lebih sukses gitu, lebih bagus nilainya dibandingkan kalian yang belajar benar-benar. Nah hal inilah yang bisa dibilang kadang merasa bikin rugi, dan kedepannya karena dibuat sama keadaan dan segala macamnya, ya udah orangnya itu bakal ikut-ikutan guys ya, kayak mau nyontek segala macamnya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Emang sih
Jadi orang jujur itu emang sulit ya, nggak selalu gampang ya. Tapi lebih baik capek atau lelah jadi orang jujur dibandingkan jadi orang yang pembohong, pengkhianat semacamnya. Karena hidup itu enakan tenang, karena itu hidupnya hanya sementara aja guys ya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa banyak orang yang jujur di Indonesia itu lebih sulit dibandingkan orang yang berbohong atau nggak amanah? Coba tulis aja di komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.